Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentu kalian kabar baik ya. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Yana, di kelas 11 dengan materi yang baru, yaitu mengenai sel. Apa itu sel? Sel adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tempat tersenggaranya di mana dan fungsinya hidup? Ya, tempat senggaranya fungsi kehidupan. Itulah yang disebut dengan sel. Ya, jadi sel itu adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Setelah kita tahu apa itu sel, kita juga akan mengetahui juga sejarah sel. Nah, sejarah sel itu ada beberapa penemu-penemu yang mengembangkan tentang sel, dari yang menemu mikroskop, kemudian melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus, kemudian ada teori makhluk hidup yang terdiri dari sel-sel unit struktur yang berfungsi sangat kecil. Kemudian juga ada yang menemukan mengenai istilah protoplasma, ya, itu oleh Purkinje. Kemudian ada juga Rutherford, itu setiap sel akan berasal dari sel yang sebelumnya. Nah, itulah dia sejarah dari sel. Kalian bisa hafalkan sendiri nama-namanya yang menemu dari sel tersebut. Kemudian tentang pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruang kecil. Ya, sela itu berarti ruang kecil. Kalau namanya sela berarti kecil, ya kan? Ada yang namanya sela. Sel merupakan unit, satuan atau zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi, melalui pembelahan sel dan peka terhadap rangsang. Sel mengandung materi genetik. Oke, sel tadi mengandung materi genetik. Oke, kita lanjut. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu ada prokariotik dan eukariotik. Nah, yang prokariotik itu sel tanpa membran inti. Nah, contoh sel dari tanpa membran inti yaitu bakteri. Bakteri sudah pernah kita pelajari waktu kelas 10. Ya, bentuk bakteri itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah eukariotik. Eukariotik itu ialah sel yang memiliki membran inti. Ya, sel yang memiliki membran inti contoh adalah bagian-bagian dari sel, organel sel. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Kenapa dikatakan sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah eukariotik? Ya, karena di dalam sel-sel itu memiliki bagian sel dan organel sel yang berfungsi untuk membentuk satu pertumbuhan yang ada di makhluk hidup tersebut. Karena disitulah dia akan mengalami perombakan dan pembelahan, ya, pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bagian utama sel dan organel sel itu pertama adalah membran sel. Membran sel, suatu membran plasma, merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi sel, isi sel, dan sekitarnya. Nah, membran sel itu bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat dari sel. Nah, di sini dia, di membran sel inilah bisa keluar masuknya zat. Nah, kemudian ada lagi yang namanya badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula yang pipih yang dikelilingi membran. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki beberapa ratus badan Golgi. Nah, dan disinilah dia. Di situ nanti akan dibagi-bagi tersendiri. Seperti apa sih bentuknya badan Golgi? Seperti apa sih bentuknya membran sel?
ya. Nanti akan ada gambarnya seperti apa. Nanti kalian akan saya beri tugas untuk memberi keterangan tentang bagian. Setelah membran sel dan badan Golgi, ada lagi yang disebut dengan inti sel atau nukleus yang berfungsi mensintesa berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam praktiknya di ribosom. Nah, molekul RNA ini terdapat di dalam nukleus. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang sangat terdapat di dalam sel, ya, cairan sel yang terdapat ini kecuali dia di inti atau organel sel. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ada yang halus, bentuknya pun berbeda, ya. Nah, dia merupakan perluasan membran yang saling berhubungan, ya, membentuk saluran pipi atau lubang seperti tabung. Ini yang disebut di dalam yang disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, dia di sini terdapat di dalam sitoplasma. Kemudian ada lagi yang namanya ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil berisi setengah 17-12 mikron tersusun oleh RNA, ribosom dan protein. Nah, ribosom terdapat pada semua sel hidup. Kemudian lisosum merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh dengan protein. Lisosom terutama ditemukan pada sel hewan, ya. Jadi lisosom ini ditemukan pada sel hewan karena dia penuh dengan protein. Oke, kemudian pada sel itu ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Dari organelnya sel tumbuhan dengan sel hewan, organelnya dia memiliki dinding sel itu pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak mempunyai dinding sel. Kemudian pada sel tumbuhan tidak mempunyai membran sel, tapi pada hewan ada membran sel. Nah, kemudian plastida tumbuhan punya, hewan tidak, ya. Vakuola dua-duanya punya, tapi yang besar dengan kecil, pada hewan itu kecil. Nah, kalau nukleus dua-duanya punya. Lisosum tumbuhan tidak ada, hewan ada. Kemudian sentrosum tumbuhan tidak ada, pada hewan ada. Nah, kalau mitokondria, mitokondria ini kan untuk respirasi. Nah, di sini kalau di tumbuhan itu sedikit, pada hewan itu banyak, ya. Nah, timbunan zat ini apa? Ada yang pati, ada yang lemak, ya. Tapi kalau pada tumbuhan itu berupa pati, sedangkan pada hewan itu berupa lemak dan glikogen. Lemak dan glikogen itu adalah dari cairan-cairan yang mengendap yang bisa menyebabkan terbentuknya kolesterol, ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan bentuknya itu tetap, ya, dia tetap. Tapi kalau pada hewan itu tidak tetap. Oke, kita perhatikan ada soal latihan di sini. Sebutkan bagian-bagian sel hewan berikut ini. Kalian amati gambarnya, kemudian kalian gambar dan beri keterangan di masing-masing gambar tersebut. Bagian-bagian selnya. Oke. Begitu juga dengan sel tumbuhan. Kalian isi bagian-bagiannya, yang mana yang vakuola, mana mitokondria, mana kloroplast, mana dinding sel, mana nukleus, ya. Kalian isi di situ, kemudian diberi keterangan. Oke, kerjakan soal tersebut pada buku catatan dan beri keterangan bagian-bagian sel tersebut, ya, kemudian dikumpul. Oke, sampai di sini dulu materi tentang sel. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi pelajaran daring hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jumpa lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.